Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Baiklah, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, junjungan kita semua, yang wajib kita patuhi, wajib kita cintai dan kita rindukan. Juga kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah kelak nanti. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buqi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu tema yang cukup panjang lebar pembahasannya, bahkan membutuhkan beberapa pertemuan untuk menyelesaikannya, yaitu perjalanan pertama Rasulullah SAW ke negeri Syam dan kerja kerasnya beliau dalam hal mencari rizki. Dan pada pertemuan ini kami mengajak untuk para santri sekalian, untuk mencoba murajaah, menyimpulkan atau meringkas pembahasan dari judul yang pada pertemuan lalu kita sudah selesaikan. Perhatikan bahwa setiap judul dalam kitab ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kisahnya, kemudian yang kedua adalah pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, nasihat-nasihat yang bisa dipetik daripada kisah sejarah tersebut. Maka untuk menyimpulkan atau meringkas tema atau judul yang kita selesaikan pada pertemuan yang lalu, kita masuk pada yang pertama dulu, bagian yang pertama, yaitu kisahnya. Kisah perjalanan Rasulullah SAW pertama kali ke negeri Syam dan kisah kerja keras Rasulullah SAW dalam mencari rezeki. Ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, saat usia Rasulullah SAW menginjak 12 tahun, Rasulullah melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk pertama kalinya bersama pamanda tercintanya Abu Talib, bersama satu rombongan niaga. Ketika sampai ke negeri Basra, rombongan ini mereka melewati satu orang yang bernama Bahira. Bahira ini bukan orang sembarangan, melainkan orang yang ahli di bidang Injil, orang ahlul kitab, bahkan bisa dibilang ulamanya ahlul kitab saat itu yang hafal dan ngerti betul urusan dengan Injil dan Nasraniyah yang berkaitan dengan kenasranian. Kemudian Bahira mengajak bicara Rasulullah. Setelah selesai mengajak bicara Rasulullah, kemudian mengajak bicara pamannya Abu Talib, bertanya tentang Rasulullah SAW, dijawab oleh Abu Talib, bertanya lagi, jawab oleh Abu Talib. Intinya, di akhir pembicaraan, Bahira rahib menyarankan agar Abu Talib segera pergi kembali ke negaranya, yaitu ke Makkah Mukarramah, karena ada satu hal. Kenapa? Kalau sampai Yahudi mengetahui ada Rasulullah kecil di sini, maka dikhawatirkan mereka akan berbuat sesuatu yang membahayakan untuk Rasulullah SAW. Namun ada satu statement, pernyataan yang disampaikan oleh Bahira yang sangat luar biasa, yaitu
putramu atau keponakanmu ini, Nabi Muhammad kecil saat itu, akan mengemban amanat yang sangat agung, akan mendapatkan perkara yang sangat agung. Maksud dari ucapannya adalah akan diutus sebagai seorang nabi. Ini yang disampaikan oleh Bahira, dan Abu Thalib langsung kembali ke Makkah, tidak melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Ini cerita pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, ketika Rasulullah mulai masuk usia muda, Rasulullah SAW melakukan apa yang disebut dengan mencari rizki. Apa yang disebut dengan mencari rizki. Dengan cara apa? Dengan cara mengembala kambing. Dan upahnya pun tidak seberapa, hanya qararid, tidak seberapa. Dan masa muda Rasulullah SAW saat itu dihabiskan dengan bersusah payah mencari rizki untuk menghidupi diri pribadi, atau dalam bahasa kita yang mandiri, dan meringankan beban pamanda tercintanya Abu Thalib. Dan kita tahu bahwa Abu Thalib bukanlah orang kaya, tapi orang yang cukup bersusah payah untuk menafkahi sanak familinya, yang di situ ada Rasulullah SAW. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang masa mudanya. Beliau mengatakan, aku dulu mengembala kambing yang dimiliki oleh ahlu Makkah, dan sebagai imbalannya aku mendapatkan upah. Upahnya adalah qararid. Qararid itu jadi nilai tertentu, atau qararid itu punya nilai tertentu, tapi nilainya adalah kecil saat itu. Baik, poin ketiga dari cerita atau kisah atau sejarah yang sedang kita bahas, yang sudah kita ungkapkan di awal. Poin ketiga adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muda saat itu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Makkah saat itu. Hanya ketika Rasulullah SAW ingin melakukan apa yang dilakukan oleh pemuda Makkah, lebih tepatnya saat itu yang mereka lakukan adalah sumur. Yang mereka lakukan adalah menghadiri semacam pesta pernikahan, kemudian nongkrong, ngobrol-ngobrol seperti itu, begadang. Jadi bersenang-senang, yang tentunya nilainya adalah kurang manfaat. Saat itu Rasulullah menginginkan, selama masa kehidupan Rasulullah hanya menginginkan itu 2 kali, itu pun Allah jaga Rasulullah SAW dari melakukan semua itu dengan ditutup pendengarannya. Kemudian dibuat Rasulullah menjadi terlelap tidur sampai-sampai beliau tidak bangun kecuali dibangunkan oleh panasnya terik matahari saat itu. Ini 3 penggalan kisah yang bisa kita ambil dari tema perjalanan pertama Rasulullah SAW ke negeri Syam dan kerja kerasnya beliau dalam hal mencari rezeki. Kemudian bagian kedua, kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu pelajaran atau hikmah atau nasihat yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang sudah disebutkan tadi. Hikmah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tadi, dari judul atau tema yang kita bahas ini, yang pertama, kejadian tentang pertemuan antara Rasulullah dengan Bahira Rahib, dan statement Bahira Rahib tentang Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasannya yang namanya Ahlul Kitab, baik dari kalangan Ahli Taurat ataupun dari kalangan Ahlul Injil, Yahudi ataupun Nasrani, mereka memiliki pengetahuan yang sangat-sangat cukup tentang akan datangnya seorang nabi, akan diutusnya seorang nabi,
plus lengkap dengan ciri-cirinya. Bukti-bukti dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah, bagaimana saat itu kaum Yahudi ketika melakukan peperangan, tepatnya adalah melawan Aus dan Khazraj, mereka mengancam Aus dan Khazraj akan membunuh dan membinasakan mereka dengan alasan apa? Dengan alasan akan ada nabi yang datang sebentar lagi dan kami akan mengikuti nabi tersebut, kemudian akan membinasakan kalian seperti binasanya kaum Ad dan Iram. Ini ancaman siapa? Ancaman yang dilakukan oleh Yahudi. Ingat, Yahudi mengatakan akan ada nabi yang diutus sebentar lagi, tidak lama lagi, dan kami akan mengikutinya. Ini kata Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah muncul, Rasulullah memproklamirkan diri sebagai seorang rasul. Yang dilakukan oleh Yahudi adalah mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara dalilnya bukti bahwasanya ahlul kitab itu memiliki ilmu, mengetahui keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diutusnya Rasulullah dengan sifat-sifatnya yang lengkap. Di antara buktinya adalah Islamnya Sayyiduna Salman Al-Farisi. Sebab Islamnya Sayyiduna Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi masuk Islam itu dikarenakan beliau mengikuti betul dengan seksama, dengan teliti, meneliti betul tentang kabar akan diutusnya seorang nabi akhir zaman. Bahkan beliau berguru dari satu guru ke guru yang lain yang beragama Nasrani, dan guru terakhir dalam keadaan sakaratul maut mewasiatkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi ketika ditanya, wahai guruku, kepada siapakah nanti aku akan berguru, aku akan mengikuti, siapa yang harus aku ikuti? Jawaban guru yang dalam keadaan sakaratul maut mengatakan, saatnya sekarang nabi akhir zaman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah kamu ke negeri Yathrib dan temukan dengan tiga syarat atau dengan tiga ciri. Ciri-cirinya sudah kita bahas, bahwasanya yang pertama Rasulullah tidak akan memakan sedekah, yang kedua memakan hadiah, yang ketiga ada tanda kenabian di pundaknya atau di pungguknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiga tanda ini ditemukan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, maka Sayyidina Salman Al-Farisi setelah menemukan tiga tanda ini tidak ragu-ragu sama sekali, langsung memeluk Islam, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini di antara buktinya. Kemudian di antara bukti yang lain bahwa ahlul kitab mereka sebetulnya tahu tentang kenabian Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad SAW dengan ciri-cirinya yang lengkap. Ada seorang ahlul kitab yang kemudian masuk Islam bernama Abdullah bin Salam. Suatu ketika pernah ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam dengan pertanyaan, wahai Abdullah bin Salam, apakah kamu mengenal Muhammad, artinya Rasulullah SAW, sebagaimana engkau mengenal anakmu? Maka jawaban Abdullah bin Salam sangat mencengangkan. Na'am wa aktar. Iya, bahkan lebih kenal terhadap Rasulullah daripada kenal terhadap anaknya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Kata Abdullah bin Salam, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan terpercayanya dari langit menuju utusan yang dipercayanya ke bumi, dan disebutkan sifat-sifat Rasulullah, Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Maka aku menjadi kenal dengan Rasulullah SAW. Sedangkan anakku, kata Abdullah bin Salam, aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh ibundanya. Apalagi masyarakat jahiliyah saat itu terkenal dengan yang namanya konsep ibahiyah. Jadi adat ibahiyah itu seakan-akan wa'iyadzubillah, seorang wanita bebas untuk berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Abdullah bin Salam dalam hal ini mengungkapkan lebih yakin terhadap kabar berita tentang akan kedatangan Rasulullah daripada anaknya sendiri. Lebih tahu kabar berita akan kedatangan Rasulullah daripada tahunya beliau terhadap anaknya sendiri. Ini diantara bukti-buktinya. Kemudian kalau ada orang bertanya, bukankah ahlu kitab sekarang baik itu pemeluk Injil, pemeluk Kristen, artinya pengikut Injil ataupun pengikut Taurat, mereka mengingkari adanya penyebutan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka? Maka jawabannya, itu tidak menafikan fakta, tidak menafikan hakikat bahwa pada mulanya Injil dan Taurat betul-betul menyebutkan ciri-ciri Rasulullah, menyebutkan akan diutusnya Rasulullah SAW di akhir zaman. Kenapa? Karena Injil dan Taurat yang ada saat ini sudah
dimanipulasi, sudah diganti, sudah dikurangi, sudah ditambahi oleh tangan-tangan jahili yang tidak bertanggung jawab. Bahkan fakta ini tidak hanya diungkap oleh kita-kita kaum muslim, tidak, tapi diakui oleh ilmuwan-ilmuwan mereka sendiri. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pada pembahasan rinci yang lalu di beberapa pertemuan kita yang sebelumnya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kemudian hikmah apa, pelajaran apa yang bisa kita petik daripada kisah kerja kerasnya Rasulullah SAW dalam menafkahi dirinya sendiri, dalam upaya mandiri, dalam upaya meringankan beban pamanda tercintanya Abu Thalib. Apa yang bisa kita ambil? Baik, ada 3 poin. Yang pertama, kisah tersebut menunjukkan bagaimana seorang Rasul SAW yang saat itu masih muda, belum diangkat menjadi Rasul, tapi calon Rasul, saat itu memiliki kepekaan yang sangat tinggi dan kepedulian yang sangat mendalam. Karena 2 hal ini adalah keindahan. 2 hal ini adalah keindahan yang mana Rasulullah saat masih muda sudah berhias dengan keindahan semacam ini. Beliau walaupun penghasilannya dari mengembala kambing itu tidak seberapa, tapi tujuannya adalah mulia. Mungkin ini tidak akan membantu banyak bagi pamanda tercinta Abu Thalib, tapi Rasulullah seakan mengungkapkan, ini yang aku mampu. Dan yang aku mampu sudah aku lakukan untuk meringankan beban nafkahmu. Ini Rasulullah, luar biasa. Padahal Rasulullah sangat disayangi, dicintai oleh Abu Thalib. Tapi tidak mau berleha-leha, santai-santai. Ketika merasa dirinya mampu untuk mencari rezeki sendiri, langsung melakukan itu. Itu Rasulullah SAW. Intinya, kisah itu poin pertama menunjukkan bagaimana akhlak mulianya Rasulullah SAW, bagaimana rasa terima kasih Rasulullah SAW, syukur Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Rasulullah sudah berusaha sekuat tenaga untuk meringankan beban pamanda tercintanya Abu Thalib. Kemudian poin kedua berkaitan dengan model kehidupan yang diridhoi oleh Allah untuk hamba-hambanya yang saleh di dunia ini. Tentu kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam menjalani kehidupan selama di dunia ini. Maka gambaran kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, modelnya, tipenya, macamnya, itu digambarkan dan kita bisa petik gambaran tersebut dari kisah Rasulullah SAW yang bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dengan mengembala kambing. Apa itu? Poinnya adalah sebaik-baiknya harta yang didapatkan oleh seseorang adalah harta hasil kerja kerasnya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri, yang mana pekerjaannya bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk golongannya. Lihat, jadi pekerjaannya harus bermanfaat, kemudian hartanya yang dihasilkan dari jerih payah sendiri, ini adalah harta yang terbaik. Dengan catatan tadi, bukan hanya jerih payah sendiri, tapi juga perbuatan pekerjaannya harus ada manfaatnya, seperti khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW atau untuk umat manusia secara umum. Baik, sedangkan seburuk-buruknya yang namanya harta adalah yang dihasilkan dengan cara berleha-leha, tidak ada kerja keras di dalamnya, tidak ada usaha di dalamnya, dan pekerjaannya, perbuatannya pun tidak bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini poin kedua. Kemudian poin ketiga yang bisa kita ambil daripada kisah itu, kisah mengembalanya Rasulullah SAW demi mendapatkan rezeki untuk mencukupi dirinya sendiri, untuk mandiri, bahwa hendaknya untuk seorang da'i Allah, hendaknya untuk seorang juru dakwah,
tidak menjadikan dakwahnya sebagai kendaraan untuk mendapatkan rezeki. Tapi hendaknya seorang juru dakwah bersandar pada jerih payahnya sendiri dalam hal mencari rezeki. Ini seorang juru dakwah, karena dakwahnya seseorang tidak akan bernilai, tidak akan berharga kalau seandainya dalam dakwahnya dia menyandarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kehidupannya. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya satu di antara dua. Hasil jerih payah sendiri atau dari sumber yang mulia yang tidak ada di situ minta-minta, yang tidak ada di situ yang namanya mengemis yang menghinakan dirinya sendiri. Baik, hendaknya seperti itulah juru dakwah. Kita meniru Rasulullah SAW dalam hal ini. Baik. Kemudian bagaimana dengan hikmah yang bisa kita petik dari kisah dijaganya Rasulullah SAW dari perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang dianggap biasa pada saat itu. Bahkan agama pun syariat Islam belum ada. Baik. Yang pertama, ini menggambarkan dua hakikat terlebih dahulu. Hakikat yang pertama bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik tabiat seperti umumnya para pemuda yang hidup di ahli Makkah, memiliki kecenderungan senang kepada apa yang mereka senangi, terhibur dengan sesuatu yang dianggap menghibur oleh pemuda-pemuda yang lainnya. Sama. Dalam hal ini Rasulullah SAW senang, ingin terlintas dalam benak beliau, ingin kumpul dengan mereka, kemudian ngobrol-ngobrol, begadang dengan mereka, kemudian senang-senang main-main dengan mereka. Ingin. Itu jiwa Rasulullah muda saat itu ada yang seperti itu. Ini poin pertama. Artinya bisa dikatakan Rasulullah dari sisi ini sebagai seorang manusia, beliau adalah manusia biasa. Sebagai seorang makhluk yang diciptakan, beliau adalah manusia biasa, normal pada umumnya. Baik. Kemudian hakikat yang kedua menggambarkan apa? Bagaimana di samping walaupun memang kendati Rasulullah SAW memiliki karakteristik tabiat seperti pemuda-pemuda pada umumnya saat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga Rasulullah untuk melakukan segala hal yang tidak terhormat, yang pada suatu saat nanti akan menjadi batu ganjalan, yang akan menjadi penghalang akan lancarnya dakwah Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi seorang Rasul. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan, jika dua hakikat ini berkumpul, maka dua hakikat ini ketika dikumpulkan, perkumpulannya akan menunjukkan satu fakta bahwa sangat jelas sekali Rasulullah SAW dijaga oleh Allah, betul-betul diperhatikan oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum diberi wahyu, walaupun belum diberi syariat saat itu. Dan bagaimana bimbingan Allah ini sangat jelas. Kenapa kok bisa tergambar begitu jelas? Perhatikan bahwa dan ingat bahwa masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah rusak kebudayaannya, rusak kebiasaannya, rusak akhlaknya. Hanya ada satu orang yang sangat luar biasa, terjaga, betul-betul mengikuti cahaya, seakan-akan menembus gelapnya jahiliyah saat itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Alasannya simple, karena Allah yang bimbing, karena Allah yang jaga. Kenapa Allah jaga? Lihat, karena Allah persiapkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW muda saat itu untuk menjadi nabi pada saatnya, untuk diberi amanat menyampaikan risalah ilahiyah. Ini alasannya. Ini alasan yang sangat jelas. Mungkin ada orang bertanya, kenapa tidak Allah buat Rasulullah SAW dari semenjak kecil, muda, tidak memiliki kecenderungan fitrah seperti para pemuda-pemuda yang lainnya? Jadi tidak suka sama sekali, tidak senang dengan apa yang disenangi oleh para pemuda-pemuda yang lainnya. Kenapa tidak Allah buat begitu saja? Kan mampu bagi Allah. Jawabannya betul, mudah bagi Allah menciptakan Rasulullah seperti itu. Sangat mudah, sangat gampang. Tapi kalau Allah ciptakan Rasulullah seperti itu, dari awal tidak ada ketertarikan terhadap apa-apa yang biasa diperbuat oleh pemuda-pemuda. Ingat, dalam hal ini melenceng itu bukan melenceng sesat yang parah-parah itu, bukan menyebar berbahala berzina na'udzubillah, bukan, tapi maksudnya sesuatu ini kurang terhormat yang akan mengganjal dakwahnya nanti di kemudian hari. Kenapa tidak seperti itu?
Karena kalau Rasulullah diciptakan dari awal tidak seperti yang lainnya, tidak seperti manusia normal pada yang lainnya, seperti normal yang lainnya, maka tidak akan nampak jelas bagaimana penjagaan Allah, bagaimana Allah memperlakukan Rasul dengan sangat spesial. Tapi dengan nampaknya penjagaan Allah, nampaknya perhatian Allah, nampaknya pertolongan dari Allah, orang-orang jadi mulai yakin bahwa Rasulullah SAW adalah orang biasa, namun luar biasa dari sisi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Karena sumber semua akhlak Rasulullah adalah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ringkasan dari tema yang kita bahas cukup panjang lebar dalam beberapa pertemuan, yaitu perjalanan pertama Rasulullah SAW ke negeri Syam dan kerja keras beliau dalam hal mencari rezeki. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya umat-umat Rasulullah yang bisa berpegang teguh dengan ajaran beliau, sunnah beliau, wafat dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.